Ekosistem mangrove merupakan salah satu kajian dalam limnologi yang memiliki karakteristik berupa air yang payau, didominasi oleh mangrove, dipengaruhi pasang surut air laut, dan merupakan habitat bagi banyak biota perairan maupun daratan. Umumnya mangrove terletak di daerah muara dan berbatasan langsung dengan laut. Salah satu contoh ekosistem mangrove adalah hutan mangrove yang ada di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, di mana ekosistem tersebut termasuk hutan lindung mangrove yang ada di Provinsi Jawa Barat dan terletak di muara Sungai Citarum yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat. Muara merupakan lokasi terbentuknya sedimen yang mengandung berbagai polutan yang berasal dari sungai maupun laut. Limbah yang berupa polutan bagi organisme dapat berasal dari aktivitas industri, pertanian maupun antropogenik, dan kegiatan transportasi laut atau kecelakaan kegiatan pertambangan di perairan laut. Polutan-polutan yang terakumulasi di bagian muara tentunya berdampak buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya, termasuk ekosistem mangrove dan manusia. Desa Pantai Bahagia yang terletak di pesisir utara Bekasi dan berbatasan langsung dengan Laut Utara Jakarta memiliki ancaman pada lingkungan perairannya, termasuk area muara, sungai, dan ekosistem mangrove akibat cemaran. Salah satunya adalah cemaran minyak dari sumur YYA-1 Block Offshore North West Java atau ONWJ milik PT Pertamina di Laut Karawang. Dalam kurun 2019 sampai dengan 2021, setidaknya telah terjadi 3 kali kebocoran besar yang berdampak pada degradasi lingkungan dan melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Bentuk cair dan bongkahan minyak mentah yang bersifat toksik dapat mengganggu kondisi fisik, kimia, dan biologis ekosistem mangrove. Saat terjadi tumpahan, temperatur perairan yang ada di ekosistem mangrove dan area pertambakan meningkat. Toksisitas cemaran minyak berdampak langsung pada kematian ikan dan udang secara massal di area pertambakan dan di sekitar ekosistem mangrove. Upaya penanganan yang dilakukan secara langsung adalah dengan mengambil bongkahan minyak mentah oleh warga sekitar. Namun, upaya tersebut tidak memberikan dampak remediasi lingkungan yang berkelanjutan. Kebocoran yang serupa sering terjadi dan dapat dimungkinkan terjadi kembali di masa yang akan datang. Namun, remediasi terhadap cemaran yang saat ini belum terselesaikan. Salah satu usaha untuk meremediasi adalah dengan teknik bioremediasi, yaitu dengan memanfaatkan organisme yang ada di sekitarnya. Camat Muara Gembong menyatakan bahwa belum ada dampak langsung terhadap mangrove akibat dari tumpahan minyak, terutama kematian mangrove. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mangrove di lokasi tersebut bersifat toleran dan dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator sekaligus agen fitoremediasi untuk cemaran limbah minyak. Penanaman mangrove terus dilakukan untuk mengembalikan hutan yang terkena abrasi dan secara tidak langsung berfungsi untuk mengurangi kadar hidrokarbon yang tinggi di tanah atau perairan. Sehingga, ekosistem mangrove di Desa Pantai Bahagia memainkan beberapa peran penting, seperti sebagai hutan lindung, habitat berbagai jenis biota termasuk lutung Jawa, penghasil oksigen, penyerap karbon, ekowisata, solusi untuk abrasi, dan sebagai agen fitoremediator untuk berbagai cemaran. Dengan adanya mangrove yang terjaga diharapkan mampu mengurangi polutan dalam ekosistem muara dan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di masa mendatang.